Oke, dalam episode ini kita akan langsung membahas dengan yang namanya function. Setiap bahasa pemrograman pasti menggunakan teknik masing-masing. Seperti PHP. PHP menggunakan teknik seperti ini. Function, sum misalnya. Di sini ada variable, di sini ada variable. Kemudian di sini akan ada variable juga. Return X plus Y. Misalnya seperti itu. Dan menggunakan JavaScript ini hampir sama. Bedanya penulisan variabelnya aja. Variabel di JavaScript tidak mesti Anda buat let-nya di sini ya. Karena ini bukan dianggap variabel, namun dianggap parameter. Bedakannya parameter dan variabel. Kemudian jika misalnya kita tidak berbicara tentang parameter, ya tidak ada masalah juga. Anda bisa membuat function yang kosong parameternya. Return misalnya something, dan ketika misalnya ingin memanggilnya, Anda bisa buat di sini something yang keluar. Oke? Satu yang Anda tahu, ketika kita menggunakan return ini, di bawahnya itu tidak akan dijalankan lagi. It will never return. Ya, kira-kira seperti itulah. Ya. Dan ketika misalnya kita console.log hello, apapun di sini tidak akan ada. Kecuali Anda buat konsolnya di atas ini, maka muncul. Tapi ketika misalnya Anda buat di bawah return, tidak akan bisa. Intinya, apapun Anda buat di sini pasti tidak akan bisa, tidak terbaca. I'm sorry, tapi sebenarnya ini dianggap error, tapi di sini tidak dibuatnya. Cuman yang jelasnya ketika ini Anda buat konsol apapun itu, ketika di sini ada return juga bisa jadi A, B, C misalnya refresh, tak akan ada terjadi karena sudah ada return di sini. Kecuali Anda buat di sini ya. Jadi bedakan before and after-nya. Ketika sudah berbicara tentang return, dia tidak akan ada apa-apa lagi kecuali apa yang di return-nya. Sama ketika misalnya ini something. Something aja yang keluar. X kita buat parameternya di sini coba. Return X plus Y. Ketika misalnya kita buat di sini 5 plus 2 refresh 7. Sama dengan ketika misalnya kita buat satu lagi function di sini. Times misalnya. Terus kita buat di sini ya seperti ini. Terus kita panggil di sini times. Ya, 2 kali 5 10, 5 kali 3 15, 5 kali 5 25. Tapi 5 tambah 5 itu 10. Kira-kira seperti itulah. Ya, kira-kira penggunaan function itu seperti ini. Pertanyaannya, bisakah sum ini memanggil function time? Sangat bisa. Bahkan sebenarnya sum ini bisa memanggil dirinya sendiri. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Sum, ya kita buat di sini 5, terus kita buat sini 2. Dan kita buat di sini sum maksimum constructor. Ini akan terus-terus dipanggil ya karena dia nih bisa dibilang apa namanya istilahnya recursive function, memanggil dirinya sendiri. Oke, itu akan jauh sekali ya. Coba kita tampilkan di sini times. Apakah bisa? Bisa. Ya, sehingga tidak perlu kita masukkan di sini variabel ini juga tidak ada masalah karena dia menuntut variabel yang dapat dari times ini. Terserah ya. Mau di atas itu mau di bawah tetap bisa dipanggil times tersebut. Jadi intinya berapapun Anda buat di sini itu bisa asal tidak return. Ya contohnya seperti ini. Saya buat di sini function yang return something, dan saya buat sini return something, ya. Terus saya buat di sini return something. Dan what the hell is that? Return something refresh something. Terus misalnya kita duplikat sebanyak-banyaknya maka dia akan juga muncul sebanyak-banyaknya. Tergantung berapa kali Anda panggil ini. Ya bahasa-bahasa pemrograman di mana-mana ya pasti ada function dan itu cara penulisannya tidak jauh berbeda. JavaScript ini kalau native ya seperti ini. Tapi kalau sudah berhubungan dengan apa namanya ES6 dia pasti seperti ini. Saya akan rubah dulu ini. Cons ya. Dan saya akan buat seperti ini. Consnya buat di sini ya. Ya kira-kira seperti ini. Dan ini kita hilangkan, kita panggil return something. Refresh something juga. Kebetulan di sini bisa dia ya. Tapi ketika misalnya Anda bermain di browser yang sangat lama sekali, ini tidak akan valid untuk kodenya. Karena ini valid untuk browser zaman now saja. Jadi Anda bisa melihat itu di http caniuse.com ya. Kira-kira seperti itulah. Jadi Anda bisa melihat di sana apakah Anda bisa menggunakan const function seperti ini. Arrow function istilahnya ya. Sama ketika kita cerita built-in function. Di JavaScript juga ada built-in function seperti set timeout misalnya. Jadi ketika set timeout itu kan basicnya seperti ini. Ya saya sengaja mengajarkan ini cepat kepada Anda biar supaya Anda cepat geraknya ya. Ya bukan berarti Anda harus lama juga mempelajari dasar terus-terusan. Ya. Saya buat di sini dulu misalnya itu ini akan keluar ketika setelah 2 detik. Refresh tidak keluar setelah 2 detik. Tak keluar. Jadi ketika misalnya kita ingin getarannya tek iya kan 2 detik kan. Tapi ketika misalnya kita buat 5 detik maka Anda buat 5000 karena ini dihitung
milisecondnya, bukan secondnya ya, milisecondnya. Sehingga Anda buat di sini 300, ini akan dihitung 0,3 second. Maka akan sangat cepat sekali. Kapan digunakan biasanya ketika Anda ingin menunggu? Ya, nah kenapa saya bahas settlement ini? Karena ini bisa juga digayakan dengan yang namanya ES6, raw function, raw function yang datang dari ES6. Ya, seperti ini kira-kira. Apa tadi kita buat console.log, ya, kita buat dulu sini. It's 3 second. Ya, kira-kira seperti itulah. Dan ini Anda bisa hilangkan, bisa tidak. Tapi jelasnya kedua function ini sama-sama bentuknya itu kira-kira bisa dibilang sama, fungsinya tidak ada bedanya. Bedanya ini native, ini adalah ES6. Raw function itu datang di ES6. Contoh lain apa lagi? Ada lagi yang namanya set interval. Ya, jadi ketika misalnya interval sama seperti itu juga. Saya ingin interval per 5 detik misalnya. Lama kali 1 detik aja. Dan di sini kita buat console.log x misalnya. Refresh x terus-terusan x. Atau singkatnya Anda bisa buat sini let count 0 dan di sini kita buat count plus dan kemudian kita buat di sini console.log count. Refresh 1 2 3 4 5 sampai seterusnya. Yang jelasnya dia berjalan per detik, itu interval. Ya, kenapa saya ajarkan yang begini-gini kepada Anda sebenarnya? Ya, karena kebetulan kita membahas function di sini ya. Tidak ada salahnya jika saya memberikan sedikit-sedikit built-in function kepada Anda biar supaya Anda mengerti sedikit-sedikit juga gitu. Nah, jadi Anda tidak fokus hanya di pembuatan function aja. Bukan berarti JavaScript tidak mempunyai function default gitu loh. Oke? Mudah-mudahan Anda mengerti tentang apa yang saya ajarkan ini ya, karena ini sangat penting juga untuk dipelajari.